penelponnya tambah kritis gitu kan. Begitu kan. Harus malang nih. Karena bahasnya udah tajem banget kan Arema. Oke teman-teman, nama Aremania dimanapun kalian berada, salam satu jiwa Arema. Nah, kali ini di channel Aremania TV ini saya berkunjung ke radio RCB 89,5 RCB FM. Nah, ini radio ini sudah lama malam melintang membahas Aremania dan terus pernah-pernik pokoknya ternyata, tapi tidak ada yang tahu gimana sejarahnya sampai ada program yang mungkin Umak kenal sampai sekarang, ya, Edan Bola. Seperti apa sih sejarahnya? Nah, kita langsung saja ke sang program director, Pak. Sejarah singkat gimana terbentuknya program yang fenomenal ya. Kalau fenomenal ya enggak ya. Tapi karena udah lama, jadi program ini dari generasi ke generasi itu alhamdulillah masih menjadi rujukan gitu. Program ini awalnya bukan Edan Bola namanya. Bukan Edan Bola ya? Bukan. Apa Pak namanya, Pak? Karena kita itu suka olahraga, semua jenis olahraga, terutama bola memang. Terutama bola, tapi bola apapun ya? Terutama sepak bola kan gitu, terutama sepak bola. Dalam maupun olahraga. Sama sangat suka banget dengan olahraga, bulu tangkis juga suka, tinju juga suka kan gitu. Tapi nggak ada radio yang membahas tentang itu kan gitu kan. Kemudian pertama kali acaranya itu namanya sport news, sport kan gitu. Pagi hari kita ngomongin tentang bulu tangkis, piala Thomas kayak piala Uber, apapun olahraga gitu kan. Tapi porsi besarnya sepak bola, Arema menjadi porsi besarnya. Apalagi Arema waktu itu 2003 degradasi. 2003 ya? Jadi ini program itu awalnya Sport News 2003 ya? 2003-an. Kemudian ada Bentul masuk kan waktu itu ya. Bentul masuk dan kita sudah mulai meliputnya kan gitu, sudah mulai meliputnya. Nah, Sport News kemudian ketika Bentul masuk, era profesional mulai ada gitu kan, dapat sponsor besar kan waktu itu, Extra Joss. Extra Joss kemudian mencari partner gitu kan, radio yang juga khusus membahas bola kan gitu. Akhirnya kita bekerja sama lah dengan Extra Joss waktu itu sampai tahun 2006 ya, kalau nggak salah pas saya tahunnya. Juara Arema juara, kita menjadi acaranya berubah. Nah, karena pokok utamanya menjadi Arema gitu kan, yang rame ratingnya kan begitu kan. Kalau program direktur kan ngomongnya harus sekarang kral ya. Kalau program direktur harus mencari sebuah program yang sangat diminati kan begitu kan. Diminatinya jadi soccer news kan gitu kan. Soccer news tetap sepak bola mancanegara, Liga Italia, Spanyol, masuk Liga Inggris itu masuk gitu kan, sepak bola nasional. Tapi karena bola aja ya, bola yang kita anukan sekarang yang dibahas, dan 75% itu Arema di Soccer News itu mulai Arema 2004-an ketika Extra Joss sudah masuk, kita sponsor utama juga Extra Joss, dan karena Extra Joss percaya sama kita waktu itu, sehingga semua aktivitas supporter kita yang menghandle. Aktivitas supporter waktu itu raya, ya? Iya, apapun itu kan gitu. Mulai Extra Joss ngasih hadiah dan macam-macam kan begitu kan, itu sudah mulai. Seiring berjalan acaranya tambah ramai, tambah rame, penelponnya tambah kritis gitu kan. Penelponnya tambah kritis. Kemudian tahun 2007 waktu itu penyiarnya namanya Mas Kris. Mas Kris. Awal, mulai tahun 2003 sudah Mas Kris itu. Kemudian tahun 2007 kita harus lebih
nama acara itu Jok Sokem Inggris lah istilahnya gitu kan, harus ya. Malang karena bahasnya udah tajam banget kan Arema, sehingga ketika namanya itu adalah Edan Bola. Dulu bahkan Edan Bola itu sebenarnya belum udah ada, tapi sebelum acara itu dipakai pagi, sebenarnya setiap Sabtu sudah ada. Setiap Sabtu. Hanya untuk membahas, justru untuk membahas liga-liga yang akan tampil di hari Sabtu biasanya gitu. Liga-liga mancanegara, Italia, yang ngawalin itu justru siaran barengnya itu sama Bung Ovan Tobing, sebagai narasumber. Beliau sebagai narasumber karena beliau suka Arsenal waktu itu kan, kan saya suka MU gitu kan, kita sering taruhan gitu sama Bung Ovan Tobing waktu itu. Dan kemudian nama Edan Bola itu dipakai akhirnya untuk pagi hari. Yang Sabtu ditiadakan pagi hari, jadilah Edan Bola. Yang namakan Ebola itu pendengar. Kalau kita nggak menyingkatnya, Jadi tidak ini ya, langsung aja gitu ya, kayak semacam lomba atau enggak, waktu itu Edan Bola gitu aja, terus pendengar masuk telepon bola gitu ya, jadi begitu. Jadi terima kasih untuk pendengar setia gitu kan. Jadi menjadi acara itu terus-terusan menjadi kritis, sangat kritis. Seorang penyiar harus mengikuti perkembangannya. Kalau nggak salah tahun berapa itu mulai kritis, itu loh, PSSI mulai di demo itu loh. Aremania juga bergerak gitu. Teleponnya itu dari radio, mereka berkumpul, ketemuan nang alun-alun gitu loh, gitu ketemuan saiki nang alun-alun gitu. Itu banyak yang ketemu di sana, kita kan hanya memfasilitasi. Kalau Samindra ngomongin tadi saya dengar itu ini menampung unek-unek semuanya, curhat ya itu ya curhatnya pokoknya PSSI harus didemo kan begitu kan. Itu dari sini waktu itu terjadinya. Saya sendiri sih sebenarnya pokoknya nggak anarkis, nggak apa kan. Ternyata mereka kemudian semakin kritis acara ini, kemudian semakin ramai. Jadi media pergerakan, padahal kita juga nggak begitu juga, kita hanya menyajikan berita. Mereka yang merespon seperti kalau sekarang di media sosial disajikan berita, teng netizennya ngoceh kan begitu. Seperti itu. Waktu itu begitu, dan akhirnya kan juga berganti itu kan ketua PSSI-nya itu kan. Waktu itu berganti, Aremania kena hukuman waktu itu Kediri. Kediri. Terus itu jam 9 malam Edan Bola ada. Waktu itu langsung nelponin supporter yang ada yang di sana, bagaimana keadaannya. Kita cuma nanyain biar keluarga yang di Malang tenang. Bener, itu kejadian. Saya lagi dilempar, lagi begini di daerah Udan Awu, Blitar, begitu, sampai begitu. Itu kita berusaha untuk menampung mereka kan begitu kan, untuk ngapain biar keluarga tenang. Iya, keadaan ini serbu sampai suara-suara ambient itu kedengaran. Ini jam 9 malam tapi jam 1 malam kita itu siaran langsung dengan pendengar waktu itu. Sampai ada yang kesini nggak keluarga mereka? Tanya telepon nggak sampai. Itu cita-cita kemudian siaran langsung di Surabaya waktu itu. Ini seru nih ya. Waktu itu kita nggak ada apa istilahnya, niatan ya, sopo sing kate wani merono. Nggak ada niatan aja. Enggak, artinya kemudian ada ide, saya diskusi sama Mas Kris waktu itu. Nah, iki siaran langsung nang kon gak ditayang TV ya kan begitu. Yo kok TV kok gak nayang no kan gitu kan. Yo pemron sekitar tahun 2008 apa? Roni Firmansyah yang nyetak gol 1-1 kalau kita nggak salah hasilnya di sana itu. Nah, itu rame kan. Ya apa ya? Meron, nyoba ngubungi Pak Satria. Waktu itu Pak Satria Budiwa. Manajer di. Hubungin Pak Satria. Pak, kalau kita secara langsung sono di sana aman nggak? Aman. Melo melo tim.
Nah, engko turu hotel nang tim. Nah, turu hotel nang tim. Gitu. Hanya kita secara langsung dengan jaminan keamanan dari Hanya Mas Kris aja. Mas Kris saja yang berangkat. Kalau banyak-banyak ketemon. Lah kok penyiar Aremania ini kan gitu kan. Gol kono ngomong gol lagi dikepui. Wong kita di tengah-tengah supporternya Persebaya kan begitu. Yo kok nyamar ngomong teleponnya karo ngene-ngene kan. Ya gol. Mas Kris siarannya Di VIP-nya. Kan dilemparin itu batu-batu dan macam-macam. Pulangnya harus pulang melok base. Melok tim. Dan itu pertama kali teman-teman website gitu, Ongis Nadi, waktu Mas Zulkifar. Itu mengetik transkripnya dan ditayangkan di websitenya mereka. Itu ya rame juga kan gitu loh, mentranskrip dari siaran langsungnya itu. Rame ya pokoknya. Ternyata seorang jurnalis, kalau ada yang lebih hebat gitu, jurnalis perang gitu kan, itu waktu itu juga perang juga. Seperti jurnalis perang gitu. Iya, terus kemudian kan ada siaran langsung dari Papua dan macam-macam pakai Aremania yang di sana. Sempat kita itu siaran satu babak di Papua. Babak berikutnya mati. Kenapa, Pak? Telepon nggak iso. Udah, akhirnya kita berhenti kan siarannya kan. Tapi terus jam 5 dia ngubungin kita pakai nomor lain. Kenapa? Handphoneku di gua ketemon. Di gua karo supporternya Persipura. Gua bro ketemon jadi. Ya udah, kita mau gimana? Itu kendala-kendalanya lah. Asik. Di gua sana lagi kita support Bursa, kita berikan Bursa kan begitu. Sampai kemudian yang melawan Gelora Dewata kalau nggak salah. Kita di Bali itu masih aman lah kan gitu kan. Pokoknya yang nggak ditayangin TV kita coba untuk kita tetap support jalan. Dengan kendalanya tentu saja banyak, sangat banyak sekali kendalanya. Dan begitu. Kalau kita memberangkatkan ke sana juga susah kan, ke Papua kan nggak bisa dadaan kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling seru itu waktu Arema juara 2009-2010. Itu kita Mas Kris masih itu kemudian ada Aremania yang juga sahabat kita gitu kan, namanya Arif, sekarang Arif Burger panggilannya gitu kan. Bisa aku yang budal pendonono transport itu udah iya sih. Jadi semuanya serba dadakan gitu. Berangkatlah dia ke Pekanbaru Dari Malang ke Pekanbaru kan nggak ditayangin TV juga itu. Oh, iya. Waktu Arema penentuan juara itu nggak ditayangin. Arema lawan Persija baru ditayangin ketika perayaan kemenangannya. Ketika Pekanbaru nggak menang, untungnya menang. Kita siaran langsung di sini. Wah, kayak Aremania sudah di sini. Udah banyak Aremania di sini sih, Mas. Menang, wah, kita merayakan gitu ya. Karena tayangan TV ya. Mendengarkan Siaran itu, siaran radio jadi satu-satunya. Banyak Aremania udah. Wah, wis sing gorengan, diceluk pangsit, diceluk bakso, diceluk. Waktu itu begitu. Itu narasumbernya namanya Pak Faisal, dosen Muhammadiyah, yang juga Aremania dan pengamat bola. Seru juga. Wah, sampai nangis-nangisan di sini gitu kan. Ada kok foto-fotonya lama itu ada di Facebook kalau nggak salah, masih ada tersimpan. Wah, seru lah. Artinya kita menjadi bagian itu kan gitu, menjadi bagian sejarah. Dan bola itu ya untuk masyarakat juga. Kalau urusan kemudian ada sisi bahwa itu rating ada bisnisnya, iya, tapi bisnis itu tidak mengalahkan yang namanya kepuasan. Itu adalah kepuasan memberikan informasi kepada Aremania. Iya, jadi seperti itu. Seru kan waktu itu. Kemudian barulah yang masalah itu timbul ketika perpecahan gitu. Iya. Enggak puas itu. Ya udah kan begitu. Tapi kemudian dan bola terus berlanjut untuk mensupport Arema itu dengan bentuk apapun dan gitu. Artinya kemudian Extra Joss kemudian kepingin mensupport gitu.
Arema kan gitu artinya. Ya, dan kita yang dipercaya. Saya ngobrol dengan Mas Darmaji. Ngobrol. Waktu itu belum ada bagian bisnis, belum ada. Belum ada. Kayak sekarang ya. Sekarang kan udah lengkap kan begitu, udah terorganisir lengkap. Udah ngobrol. Jiji, Estrajos mau support nih. Dan waktu itu Arema lagi terpuruk. Terpuruk kan. Oh iya. Pecah dualisme, penontonnya lagi nggak ada. Tapi kan kemudian bangkit lagi. Setelah ribuan pindah, semua pindah kan begitu. Terpuruk. Gitu. Kemudian Edan Bola karena dipercaya Estrajos, yowis, bagaimana caranya? Begini. Gitu. Ya udah. Support kita bagian dari negosiasi untuk memberikan support pada Arema agar ada dana berapapun dananya itu dan gitu kan. Artinya berguna juga dana itu untuk ketika bayar pesawat dan macam-macam itu. Alhamdulillah waktu itu. Artinya kita sebagai media juga nggak menutup mata bahwa waktu itu support harus dibutuhkan dari supporter, dari swasta dan macam-macam, harus berkolaborasi. Kan begitu. Dan Edan Bola adalah bagian dari itu waktu itu. Sampai QNB League yang gagal itu sebenarnya sudah deal dengan Estrajos dan macam-macam. Dan waktu itu masih Mas Fuad ya kalau nggak salah, Mas Fuad. Kemudian pindah ke Mas Inal. Kita juga bekerja sama. Torabika hadir, semua aktivitas supporter juga dipercayakan pada Edan Bola dari CBFM ini. Sampai hari ini ya? Enggak, kalau yang ini kan dia masih bukan masih sponsor, bukan official resmi yang tidak ada, dia supported ya. Supported. Karena kegiatan kerumunan aktivitas supporter juga nggak boleh. Nggak boleh. Kan begitu, nggak boleh. Kalau sampai tahun lalu masih kan gitu. Seperti itu. Terus Kak, boleh tahu perjalanan Edan Bola ini kan juga, maksudnya program ini kan mulai sampai sekarang 10 tahun lebih ya. Ya. Sekarang hampir 20 tahun ya. Ya. 2 tahun lagi 20 tahun. Wih. Berapa lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ada acara apa? PPKM. Urusin PPKM dulu. Padahal ini program radio tapi ternyata masifnya luar biasa ini. Nah, itu satunya kan banyak. Ya, yang lain. Salah satunya lain. Itu ada Citra dan teman senior saya, Bang Ovan kan begitu. Bang Ovan duluan malah tahun 90-an sudah ada program di Sana Putra, itu program bola. Udah ada, tapi membahas luar negeri kalau nggak salah. Gitu. Bang Ovan sendiri yang siaran. Kalau betul Edan Bola ini sudah mendatangkan siapa aja nih? Dulu sampai Pak Daryoto juga di sini kan begitu, Robert juga di sini dulu. Yang sering ya media officernya. Ada dulu kan Mas Topat sebelum Mas Darmaji ya. Begitu ada masalah isu apa ya, memang tugasnya media officer untuk memberikan hak jawab, hak klarifikasi dan macam-macam. Bahkan juga saya dengar program Edan Bola ini itu bisa sampai ini ya, membuat istilahnya ekosistem yang baik di Aremania sendiri, bisa sampai mungkin ada acara apa ya, jadi kayak pusatnya di sini ya Mas. Alhamdulillah Aremania itu baik, artinya ketika kalau kalahan itu dia ngomong itu ya itu wajar, kalau menang dia syukur ya itu bagi saya wajar. Dan ketika saudaranya sendiri dia tertimpa musibah, mereka itu sangat baik. Misalnya kemarin Ngantang itu ya, itu kita nggak cukup loh ruangan ini. Bantuan itu baik itu dari Hong Kong, dari mana itu nggak cukup sampai kita tuh sampai 3 gelombang harus memberikan ke Ngantang itu bantuan itu. Dan itu Aremania sendiri saya biarkan mereka, Mas Hendra pun nggak masuk dalamnya, hanya membantu. Artinya itu Aremania sendiri yang Aremania sendiri yang bungkusin, yang menentukan titiknya. Kita mensupport penuh. Butuh apa rek? Itu kendaraan, ayo urunan kan begitu. Kan seperti itu. Semuanya Aremania itu sendiri. Itu luar biasa. Saya suka. Luar biasa sih. Nah terus ini kan Edan Bola juga
di era digital ini juga luar biasa kan. Peneleponnya kan juga sampai bisa Iya. paling banyak di mana yang telepon. Ya kalau paling banyak tetap orang Malang sendiri Orang ya, sendiri. orang Malang sendiri yang Kalau menelpon. luar negeri Sekarang kan langsung. sekarang pernah luar negeri secara langsung, tapi memang kendala delay dan macam-macam ya biasanya gitu. Dan kesulitan masuk telepon. Bagus. Karena yang nelpon kan orang Malang sudah lebih Iya. cepat, lebih Kayaknya- biasa dia. Kayaknya nggak pernah sampai nutup terus buka. Kayaknya gitu telepon. Iya. Kalau saya dengar. Makanya itu susah. Jadi mereka kemudian kalau sekarang era digital ada di YouTube, ada di Facebook dan macam-macam. Dan itu dibacakan kan sama Indra. Oh, Di Twitter gitu kan dibacakan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Samindra itu dibacakan semuanya tetap tertampung. Nah, Sam, kalau selama ini kan yang penyiarnya kan rata-rata cowok nih, lanang-lanang. Pernah kepikiran ada wanita yang Siaran siaran? pernah dulu kepikiran karena anak buahnya Mas Darmaji dulu itu ya siaran di Radio Citra itu ya cewek gitu kan, tetapi Aremania itu nggak ada kriteria jadi penyiar itu. Kriterianya bukan enggak, bukan itu. Kriterianya mereka itu harus bisa baik kepada Aremania, dan itu tidak semuanya, tidak gampang seperti itu. Dia harus, kalau dikritik dia harus tenang. Ya apa nggak pernah dikritik sering lah kan gitu, namanya juga publik kan gitu kan. Itu sering banget dikritik karena misalnya ada penelpon lain, kenapa kok penelponnya ini terus, kan kita juga nggak tahu kan kenapa penelponnya yang cepet-cepet ya ini gitu kan, kita kritik enggak. Jadi untuk menjadi penyiar cewek ya mikirnya 2 kali. Kadang-kadang sing rene gondrong-gondrong ngono nemoni manuk sing wedok ya kemecer sing wedok. Jadi harus dia tenang. Kadang-kadang ya ada isu yang nggak sama dengan manajemen Arema, bagaimana kita menjembataninya. Kalau penyiarnya cewek, itu hal yang wajar di era yang apalagi seperti sekarang. Jadi ke depan seperti apa? Udah mau 20 tahun ini. Ya artinya selama pendengar itu masih membutuhkan, kita masih akan eksis, berusaha eksis dengan segenap tenaganya, karena tidak mudah dan itu tidak mudah. Pasti banyak kendalanya, pasti banyak dukanya. 10 satu suka itu sudah menutup yang 10. Gitu loh, dukanya tuh banyak kan begitu. Kendala teknis, kendala apa, apalagi kalau ya gitu. Itu kita tergantung juga dengan iklim sepak bola Indonesia juga, namanya juga acara sepak bola kan gitu juga, itu kendala. Selama pandemi kemarin juga kendala kan gitu. Nanti ngomong apa urusan gak ada materi ini. Itu kan kendala, dukanya udah banyak gitu. Begitu Arema sepak bola dibuka, wah kembali ratingnya naik lagi. Tapi Arema kemudian belum bisa menang, wah ini kendala lagi. Kita kan support biar Arema juara kan begitu kan. Itu lebih baik daripada Arema kemudian nggak bisa menang kan begitu. Seperti itu, makanya kritiknya juga kritiknya membangun. Oke, terima kasih Pak Yandi. Oke, Aremania manapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang dengan Sam Yandi. Nanti tunggu yang di berikutnya. Salam satu jiwa.